أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا مما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hadhil ayatul karimah, kata sang penafsir kitab ini, ayat ini, hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini, wallati ba'daha, dan ayat nanti sesudahnya, wal ayatul lati hiya khatimatun, dan ayat yang nanti menjadi penutup dari surat ini, hadhihi surati hunna ayatu ilmil faraidi, itu adalah ayat-ayat terkait dengan ilmu faraid. Tahu Bapak Ibu ilmu faraid? Ilmu tentang pembagian harta warisan. Kalau Bapak Ibu dengar harta warisan, bayangannya apa? Ya, wah, bakal dapat duit banyak, gitu ya. Padahal warisan itu ada warisan positif, ada warisan negatif. Kalau orang tuanya hartanya banyak, ya meninggal ya warisannya positif. Tapi kalau orang tuanya utangnya banyak, meninggal warisannya negatif, bayar utang orang tua yang meninggal. Wa huwa mustanbatun min hadhil ayatis salas. Jadi tentang hukum waris diistimbatkan, diambil ketentuan hukum dari 3 ayat ini. Pertama ayat 11, yang kedua nanti ayat 12, dan yang ketiga ayat akhir dari surat An-Nisa. Wa minal ahaditsil waridati fi dzalika, hadis tentang kaitan dengan hukum waris itu banyak. Mimma huwa katafsir lidzalika, seperti tafsir yang dibahas nanti pada keterangan ini. Di antaranya adalah apa yang dijelaskan dalam keterangan hadis, yaitu warada fi targhib fi ta'allumil faraid, diterangkan tentang pelajaran ilmu faraid dalam kitab At-Targhib. Wa hadhihi al-faraidul khassah min ahammi dzalika, dan ini adalah kewajiban-kewajiban yang khusus terkait dengan ilmu faraid yang sangat penting. Rawah Abu Dawud wa Ibnu Majah min hadis Abdurrahman bin Ziyad bin An'am al-Ifriqi. Meriwayatkan hadis Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dari hadis Abdurrahman bin Ziyad bin An'am al-Afriqi, orang Afrika. An Abdurrahman bin Rafi' at-Tanawhi, dari Abdurrahman bin Rafi' an Abdullah bin Amr marfu'an, hadisnya marfu'. Al-ilmu salasatun wa ma siwa dzalika fa huwa fadlun. Kata Nabi, ilmu itu ada 3, dan apa-apa yang selain daripada itu maka ini adalah utama. Apa itu 3? Ayatun muhkamatun. Pertama, ayat-ayat terkait dengan hukum, ilmunya itu penting.
Au sunnatun qaimatun, atau hadis-hadis yang terkait dengan qaimah, kekuatan-kekuatan dalam agama. Au fariidatun 'adilatun, atau kefarduan yang diadilkan, ketentuan-ketentuan hukum-hukum kewajiban faraid yang dilaksanakan dengan adil. Wa an Abi Hurairah qala, dari sahabat Abu Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul fara'id wa 'allamun nas fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa. Kata Rasulullah, belajarlah kalian tentang ilmu faraid dan ajarkan ilmu faraid itu kepada orang-orang, karena ilmu faraid itu adalah setengahnya ilmu dalam agama. Wa huwa, dan dia yunsa, banyak dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yanzi'u min ummati, dan ilmu faraid itu adalah satu ilmu yang mula-mula dicabut oleh Allah dari umat. Riwayat Imam Ibnu Majah. Kemudian di hadis yang lain, waqad rawa min hadis Ibnu Mas'ud wa Abi Sa'id, riwayat hadis dari Ibnu Mas'ud dan Abi Sa'id, wa fi kullin minha rawa. Qala Ibnu Uyainah, berkata Imam Ibnu Uyainah, innama summiyal fara'id bisul ilmi li'annahu yubtala bihin nasu kulluhum. Kata Imam Ibnu Uyainah, kenapa ilmu faraid itu setengah dari ilmu? Karena banyak orang diuji dengan harta dan tata cara membaginya. Banyak ujian oleh kita ini tentang bagaimana cara membagi harta warisan. Allah mewasiatkan kepada kita agar menerapkan ketentuan-ketentuan hukum Islam, yaitu lidzakari mislu haqqil unsayain. Ini poin pertama. Allah mewasiatkan kepada kita agar dalam membagi harta waris adalah anak laki-laki mendapati 2 bagian dari anak perempuan. Berarti anak perempuan sebagian, anak laki-laki 2 bagian. Sesuai dengan hukum Jawa, sepikul segendong. Yang mikul laki-laki, yang gendong perempuan. Perempuan dapatnya segendong, laki-laki dapatnya sepikul, 2 gendong. Nah, ini ketentuan hukum. Dari mana ini terjadi? Sebab nuzulnya, sebab turunnya ini ayat, supaya kita tahu. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Zakaria bin Ati, menceritakan kepada kami Imam Zakaria bin Ati. Haddatsana Ubaidillah, menceritakan kepadaku Imam Ubaidillah, huwa Ibnu Amr Ar-Raqi. Dia adalah Imam Ubaidillah bin Amr Ar-Raqi. An Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil. An Jabir, dari sahabat Jabir. Ini akhir sahabat hadis sampai kepada sahabat Jabir. Qala, sahabat Jabir berkata, ja'at imra'atu Sa'd bin Rabi' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Sa'ad bin Rabi' datang kepada Rasulullah. Faqala, kemudian berkata, ya Rasulullah, hadani ibnata Sa'd bin Rabi', qatala abuhuma ma'aka fi yawmi Uhud syahidan. Ya Rasulullah, ini yang saya bawa, anak perempuan 2 ini anaknya Sa'ad bin Rabi' yang bapaknya telah meninggal dunia menyertaimu dalam perang Uhud dan mati syahid. Jadi ini istrinya Sa'ad bin Rabi' bawa anak perempuannya 2, didatangkan di hadapan Rasulullah. Lalu kemudian
inna ammahuma, dan sesungguhnya paman dia, paman dari dua anak perempuanku ini, akhadha malaha falam yada' laha malan, falam yada' lahuma malan, bahwasanya pamannya telah mengambil harta tinggalan bapaknya dan tidak diberikan harta sedikit pun. Wala yankihani illa walahuma malun, dan tidak bisa orang menikah kecuali keduanya punya harta. Orang itu kalau hartanya banyak menikah gampang, kalau orang tak punya harta menikah jadi susah. Siapa yang mau lamar perempuan miskin? Coba kalau perempuan cakep yang jelek-jelek dikit juga biarin deh, ya jelek-jelek dikit nggak apa-apa ya. Iya, apa itu katanya suka dibilang tahunya sih nggak seberapa, tapi lontongnya gitu ya. Ayunya mah nggak seberapa, tapi bokongnya. Anak muda begitu. Kenapa? Sebetulnya bukan masalah lontongnya, tapi masalah fulusnya. Warisannya banyak, kontrakannya 20 pintu. Mau main lagi kan? Tinggal kipas-kipas. Tapi coba biar kata cakep kalau marah, hilang cakepnya. Bagaimana? Ya, ini perempuan ngomong sama Rasul. Ini perempuan dua anaknya Sa'ad bin Rabi'. Kedua-duanya ya bapaknya meninggal, ya bapaknya itu suami saya gitu, suaminya si perempuan ini. Dan hartanya semua diambil oleh pamannya. Bagaimana bisa nikah kalau nggak punya harta? Qala, ya, Nabi bersabda, qala berkata sang perawi, ya. Faqala, lalu kemudian Nabi bersabda, yaqdillahu fi dzalika. Tunggu nanti Allah bakal menentukan hukum tentang itu. Jadi pada saat itu ayat ini belum turun, ya. Karena ayat belum turun, tradisi orang-orang jahiliyah itu kalau ada orang laki meninggal dunia, kalau nggak punya anak laki-laki, maka hartanya semua diambil alih oleh saudara laki-laki dari saudaranya yang meninggal dunia. Istrinya nggak kebagian, anaknya juga nggak kebagian. Zaman jahiliyah begitu. Nah, fanazalat ayatul mirasi, lalu turunlah ayat terkait dengan warisan. Fa'arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ammihima. Kemudian Rasulullah mengutus kepada paman dari dua perempuan itu, faqala aqi ibnatai Sa'din as-sulusain wa ummaha as-sumun wa ma baqiya fa huwa laka. Jadi itu pamannya dipanggil sama Rasulullah. Kamu nggak boleh begitu. Itu ketentuan hukum jahiliyah. Sekarang kita sudah berislam, sudah pakai ketentuan hukum agama. Maka berikan untuk dua anak perempuannya Sa'ad itu as-sulusain, 2/3. Wa ummaha as-sumun, ibunya 1/8. Wa ma baqiya fa huwa laka, dan sisanya itu semua milikmu. Ini namanya ketentuan hukum. Maka ketentuan hukum agama itu ada namanya mangkul makna, ada yang ghairu mangkul makna. Ketentuan hukum itu ada yang dapat dijangkau oleh nalar manusia, tapi ada pula yang tidak dapat dijangkau oleh nalar manusia. Kalau dapat dijangkau oleh nalar manusia, itu nggak sampai ke hati juga sudah paham. Tapi kalau tidak bisa dijangkau oleh nalar manusia, harus dimasukkan ke dalam hati, sehingga menalarnya tidak dengan akal, tapi menalarnya dengan iman. Terhadap ketentuan hukum agama, kalau diakalkan tidak masuk, maka dipahaminya dengan iman. Ya, seperti misalnya peristiwa Isra Mi'raj. Ya.
Mana mungkin Rasulullah dalam satu malam bisa jalan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, ya, terus turun lagi, ya, dalam waktu tidak sampai satu malam. Itu kalau dinalar, ya, secara akal itu namanya ghairu manqulil makna. Ya, tidak masuk akal. Tapi karena yang bicara adalah iman, maka semua jadi masuk. Jadi asbab nuzulnya seperti itu. Ada perempuan beserta 2 anak perempuannya didolimi oleh paman dari itu anak perempuan. Maka menjadi ketentuan hukum bagi anak laki-laki, bagiannya adalah 2 bagian dari anak perempuan. Lalu fa in kunna nisa'an fawqa sanataini, apabila di sana ada perempuan lebih dari 2, di poin kedua, bagian warisnya adalah 2/3 harta. Saya suami istri, saya meninggal, saya punya anak perempuan lebih dari 2 lebih, maka berarti anak perempuan saya yang 2 itu mendapati harta saya berapa? 2/3. Selebihnya, ya, nanti 1/8-nya menjadi harta istri saya, dan selebihnya karena saya tidak punya anak laki-laki, maka hartanya berpindah kepada saudara saya yang laki-laki. Saudara saya apabila ada yang laki-laki, itu namanya asobah bil ghair. Asobah itu ada 2, ada asobah binafsi, ada asobah bil ghairi. Asobah itu bagian sisa harta warisan, tapi dengan sendirinya, bukan dengan sebab orang lain. Ya. Saya meninggal, saya punya anak laki-laki, maka anak laki-laki saya namanya asobah. Saya meninggal, saya tidak punya anak laki-laki, punyanya anak perempuan, maka saudara saya yang ada laki-laki, saudara saya di situ ada laki-laki, itu mendapati harta saya, namanya asobah bil ghairi. Tentu bagiannya lebih sedikit kalau asobah bil ghairi, beda dengan asobah binafsi. Ini belajar ilmu faraid tidak bisa dalam satu pertemuan. Ini poin-poinnya aja saya sampaikan. Lalu kemudian wa in kanat wahidatan, kalau saya meninggal dunia, saya punya anak perempuan cuma 1, sama punya istri 1, maka anak perempuan saya mendapati harta saya itu separuh dari harta saya. Harta saya itu berarti harta yang saya punya usaha sendiri, atau harta tinggalan dari orang tua saya. Tapi kalau harta yang saya peroleh dengan istri saya, namanya harta gonong ini. Perlu dipahami, ya, harta gonong ini, ya, itu harta yang diperoleh hasil usaha berdua suami istri. Kalau suami meninggal dunia, bagi 2 dulu, separuhnya harta istri, separuhnya harta yang diwaris. Ya. Kalau istri meninggal duluan, dibagi 2, separuhnya harta yang diwaris sebab istri meninggal, separuhnya harta suami. Itu namanya harta gonong ini. Sebab kalau tidak dibagikan seperti itu, melihat pada ketentuan ini, ya, kalau harta 1 ini dibagi, misalnya anak dapat 2/3, ya, istri dapat 1/8, selebihnya milik saudara dari laki-laki. Begitu dicap dibagi-bagi, itu istri mau tinggal di mana? Ya, karena bagiannya hanya 1/8. Tapi kalau dibagi 2 terlebih dahulu, karena ada hak istri yang 50%, berarti istri masih mendapati yang 50% harta dibagi itu adalah berapa? Jadi 1/8 atau 1/6-nya, ya, tinggal lihat ada anak atau tidak. Baik.
Jadi kalau punya anak perempuan cuma satu, itu anak perempuan mendapati harta waris setengah dari harta bapaknya atau ibunya yang meninggal dunia. Kemudian wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma tarak in kana lahu walad. Dan pada masing-masing bapak dan ibunya itu mendapati harta 1/6 harta waris anaknya jika ada anak. Jadi begini, saya meninggal, lalu kemudian saya punya anak, tapi bapak saya masih ada. Saya meninggal duluan, bapak saya masih ada, atau bapak ibu saya masih ada. Maka ketika saya meninggal dunia, bapak saya dapat 1/6, ibu saya dapat 1/6 dari harta saya jika saya punya anak. Ya, ini poin ke-4. Lalu kemudian poin yang kelima, fa in lam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fa li ummihi sulus. Kalau misalnya saya nggak punya anak, saya punya harta yang diwarisi oleh bapak saya. Jadi bapak saya meninggal, saya dapat warisan dari bapak saya. Kemudian saya meninggal, tapi ibu saya masih hidup, dan saya tidak punya anak. Fali ummihi sulusu, maka ibu mendapati 1/3 harta apabila yang meninggal dunia tidak punya anak. Nah, dari sini kemudian ada kompilasi hukum dimaknai wa warisahu abawahu, yaitu harta yang dibagi adalah harta yang dapat warisan dari orang tuanya. Tapi kalau harta yang diperoleh usaha berdua, itu kompilasi hukumnya adalah dibagi dua dulu. Ya. Setengahnya baru diwaris, setengahnya adalah milik suami atau istrinya. Ini paham atau enggak? Ini pada bohong. Ribet ya? Belajarnya pusing, bagaimana menerapkannya? Ya, padahal tinggal dengerin. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau saya meninggal dunia, saya punya harta warisan dari bapak saya, ibu saya masih hidup, saya punya anak, maka ibu saya mendapatinya 1/6. Ya. Nah, saya ulangi ya. Anak laki-laki, poin pertama, anak laki-laki mendapati bagian waris 2 bagian anak perempuan. Jadi anak perempuan 1 bagian, anak laki-laki 2 bagian. Yang kedua, anak perempuan apabila lebih dari 2 dan tidak punya anak laki-laki mendapati harta waris sebanyak 2/3 bagian harta. Kalau anak perempuan cuma 1, ya bapaknya meninggal dunia, anak perempuan mendapati harta warisan setengah harta dari bapaknya yang meninggal dunia. Kalau ada anak meninggal dunia, anak yang meninggal itu punya anak, bapaknya masih ada, ibunya masih ada, maka bapaknya mendapati 1/6, ibunya mendapati 1/6 harta. Kalau tidak punya anak, anak meninggal dunia, dia tidak punya anak, maka harta tinggalan dari bapaknya yang meninggal terlebih dahulu, dia mendapati, ibunya mendapati harta sebanyak 1/3 bagian. Kalau yang meninggal itu punya saudara, maka ibunya mendapati 1/6. Nah, jadi ada 6 poin. Karena nanti ayat tentang waris ini cuma 3, yaitu
ayat 11 An-Nisa, ayat 12, dan nanti ayat terakhir di surat An-Nisa. Di sini ada 6 poin. Ada 6 poin. Kemudian min ba'di wasiyyati yusa biha aw dain. Itu semua dilaksanakan sesudah pertama melaksanakan waris dan melaksanakan wasiat, yang kedua membayar hutang-hutangnya. Nah, ayatnya dibalik, wasiat lebih dahulu, membayar hutang belakangan. Artinya apa? Ada orang yang dalam berhutang itu, ya, dia wasiat kepada anaknya, maka berarti dalam rangka membayar hutang adalah mengikuti wasiat perintah orang tuanya. Jadi mana yang harus didahulukan, melaksanakan wasiat atau membayar hutang? Yang harus didahulukan adalah membayar hutang. Kalau duit harta orang tua buat membayar hutang masih ada, maka laksanakan wasiatnya. Nah, nanti kalau Bapak mati, tolong ya beli mushaf Al-Quran 20 mushaf, taruh dah wakafin di musola Al-Hikmah, misalnya begitu. Nah, itu wasiat. Atau wasiatnya begini, nah nanti kalau Bapak meninggal, Bapak mati, ya Bapak pesen kalau kamu ada rezeki, tolong tiap tahun ibadahkan korban buat Bapak. Nah, itu wasiat. Maka dalam hal hukum korban itu ada yang mengatakan kalau orang sudah meninggal dunia nggak boleh dilaksanakan ibadah korban kecuali ada wasiat. Ya, itu hukum pertama. Hukum kedua, boleh-boleh saja orang tuanya sudah meninggal dunia dilaksanakan ibadah korban dengan syarat anak yang melaksanakan ibadah korban buat orang tuanya dia sudah korban terlebih dahulu. Begitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada dengar keterangan, Pak boleh tuh korban buat orang yang sudah meninggal dunia, kan nggak ada wasiat, kan nggak ada niat bagi dia. Ya ada wasiat, ya nggak ada wasiat, ada niat atau enggak, sebagai anak yang soleh untuk melakukan kebaikan buat orang tuanya, yakin pasti bakal sampai. Jadi membagi harta waris itu syaratnya apabila sudah buat bayar utang sama buat melaksanakan wasiat, baru kemudian dibagi-bagi. Kemudian aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kita tidak pernah tahu ya bapak atau ibu kita yang lebih dekat kemanfaatannya kepada kita, bapak ibu kita atau anak kita. Yang pasti bahwa kalau ibu bapak kita sudah banyak berkorban untuk kita, tapi kalau anak-anak kita sudah apa membantu kita sebagai orang tua, tentu lebih besar bantuan orang tua kepada anak ketimbang bantuan anak kepada orang tua pada umumnya, pada umumnya. Tetapi pada kenyataannya ada yang dulu orang tuanya pelit, kalau nggak pintar-pintarnya anak, ya nggak bisa sekolah, nggak bisa kerja, nggak bisa cari duit. Ada yang begitu, orang tuanya mah peduli amat, masa bodoh, ya. Ada yang begitu. Tapi karena anaknya pintar, cerdas, dia bisa ikhtiar, ada rezeki. Begitu punya anak, anaknya pada sayang sama orang tua. Kata anaknya si dua laki-laki semua, tapi pada pintar jadi duit semua. Udah Bapak nggak usah mikirin duit dari mana buat berangkat umroh, biarin deh saya sama saudara saya, ini saya siapin duit buat umroh Bapak, itu misalnya begitu. Ya. Apalagi yang anaknya banyak, gitu ya. Kemudian pada punya pengertian, masya Allah luar biasa. Cuman kadang-kadang ya susah ya, anak ngasih orang tua itu jarang, yang ada mah ngadong orang tua ya.
nyantol. Biar kata udah punya rezeki juga kadang-kadang nyantol. Jadi kita tidak pernah tahu ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Siapa di antara orang tua kita atau anak kita yang lebih bermanfaat untuk kita. Tapi yang pasti orang tua kita manfaati kita dalam merawat kita sehingga kita jadi manusia. Ya. Sementara anak kita, harapan kita adalah manfaatin kita sesudah kematian kita, yaitu selalu mendoakan kita. Gitu. Ya. Saya ulangi. Ya. Orang tua kita sudah memberikan manfaat kepada kita karena sudah melahirkan, mendidik, membimbing, merawat kita. Sementara anak kita hari ini sekalipun boleh jadi belum kelihatan manfaatnya kepada kita, tapi nanti saat kita meninggal dunia, anak kita yang akan bisa lebih memberi manfaat kepada kita. Apa itu? Waladun sholihun yad'u lahu, anak soleh yang bisa selalu mendoakan kepada kedua orang tua. Karena itu ayat ini kemudian ditutup dengan kalimat Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi terkait dengan ketentuan hukum waris itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.